Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Darudin selaku pendamping, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Diponegoro, yang saya banggakan, yang saya cintai siswa-siswi SMK yang sudah kerso hadir. Terima kasih untuk waktunya. Untuk Pak Ahmad Darudin selaku pengajar praktek dan rekan-rekan sahabat, hari ini agenda pendampingan individu kaitannya dengan kegiatan saya mengikuti program guru penggerak. Semoga karena kita sekolah kejuruan, jadi harus bersaing di dunia kerja. Kemudian visi sekolah mencetak lulusan yang beramal berkalimah dan memiliki skill yang dibutuhkan di masyarakat. Dan lagi membuat karakter anak yang berakhlak dan mampu bersaing di dunia kerja. Nah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, ini sebagai awalan untuk kita berdiskusi yang sebenarnya ini kita lakukan ketika kita membuat kurikulum operasional sekolah. Kalau dulu kurikulum tingkat satuan pendidikan, tapi karena kesibukan kapronya biasanya cukup baca syahadat 3 kali selesai semua. Harusnya itu di penentuan kurikulum melibatkan semuanya. Dan di guru penggerak ini juga diperdalam mengenai bagaimana membentuk visi dan prakarsa perubahan. Saya perkenalkan lagi Pak Ahmad Darudin selaku pengajar praktek, dan saya Arif Hidayat di Salon Guru Penggerak. Di aksi hari ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana peserta didik dalam melakukan terhadap visi diri dan visi sekolah secara kolaboratif. Ujungnya sebenarnya yang kita diskusikan adalah bagaimana kita berdasar kepada filosofi Ki Hajar Dewantara untuk membentuk visi masing-masing guru, kemudian moralnya bagaimana membentuk visi sekolah. Nah, bagaimana untuk membentuk visi? Karena seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntut kodrat siswa. Jadi kita hanya ngomong, kita hanya menuntut saja. Adapun anak mau seperti apa, kita hanya menumbuhkan saja. Di barat petani itu kita hanya memupuk, memberi air, bagaimana si padi ini kemudian bisa menjadi padi yang sehat sehingga bisa panen dengan harga yang bagus. Tidak mengubah padi kemudian jadi jagungnya, tidak. Kita hanya menumbuhkan saja potensi yang ada di siswa. Nah, ini beberapa imajinasi atau keinginan atau impian kita mengenai murid. Di kesempatan ini akan saya saksikan beberapa hal kaitan dengan tadi sudah, dan
beberapa rekan guru dan siswa tadi sudah ada yang bernalar kritis, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan berkebinekaan global. Ini disesuaikan dengan kondisi kita yang semakin terus bergerak, setiap detik perubahan ada. Jadi kesadaran untuk menyadari bahwa hidup kita itu hari ini tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Pejagong, tapi konteksnya global. Bagaimana kita memahami keberagaman, bagaimana kita memahami budaya, bagaimana kita memahami sosial kita di Pejagong dengan lokal, apalagi nanti ketika sudah era pasar bebas, pemain Cristiano Ronaldo mungkin bisa main ke sini, dipanggil oleh Banjaranyar FC misalnya. Mungkin saja kan 10 atau 5 tahun ke depan sudah terbuka kerannya, kita juga harus memahami konteks budaya yang terus berubah. Kemudian apa sih nilai dan peran guru penggerak? Nilainya dan harapannya nanti Bapak Ibu guru juga kena virus mengenai hal yang positif, bagaimana menjadi guru penggerak di sini hanya semacam pelopor bagaimana kita menjadi guru seperti yang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, nilai yang ada di guru penggerak ada beberapa. Yang pertama adalah mandiri. Mandiri itu mungkin hari ini yang guru yang masih muda, saya yakin mandiri. Bahkan ada yang aktif di media sosial, aktif mengikuti pelatihan daring maupun luring tanpa harus tergantung sama orang, bagaimana mengembangkan kompetensi seorang guru, baik sosialnya maupun pengetahuannya. Kalau mandiri menurut Pak Sofyan, kira-kira sebagai guru teknik itu sikap mandiri yang seperti apa yang harus dikembangkan? Monggo Pak Sofyan. Pak Rizky, Pak Rizky. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Sifat mandiri, ya. Mandiri itu berarti yang terbawa dari karakter, ya, karakter anak itu sendiri, bukan hanya cek lah, ya. Saya ulangi. Nah, mandiri itu terbentuknya dari kemauan diri sendiri dulu sebenarnya Pak. Kalau memang tidak ada kemauan dari diri sendiri, mau digembleng semacam apapun oleh tenaga pendidiknya, itu tidak akan masuk. Semua tergantung dari karakter anak itu sendiri dulu. Nah, di sini yang dimaksud mandiri, ya, tujuan mandirinya itu yang diharapkan, ya, artinya mampu ketika menjadi seorang lulusan dari SMK Tio khususnya, yang diharapkan bisa bersaing di dunia kerja, artinya bisa mengimbangi perkembangan di dunia kerja itu seperti apa, ya, mengimbangi. Ketika memang nanti terjun di dunia kerja, harus bisa membawa diri menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan, begitu, ya. Ini khusus untuk anak-anak.
Jadi usahakan selesai mengikuti pembelajaran sekolah di SMK Tio menjadi seorang lulusan yang mandiri. Artinya tidak bergantung kepada orang lain. Kalaupun tidak bisa mendapatkan pekerjaan dengan mengandalkan ijazah, minimal punya skill, ya. Keahlian-keahlian yang didapat di SMK bisa dituangkan di dunia nyata, di dunia kerja, terkhusus di lingkungan Anda sendiri. Begitu Pak Arif mungkin ya singkatnya. Ya, terima kasih. Itu tadi kaitannya dengan persepsi mandiri. Ya, jadi kita berperilaku melakukan semua aktivitas itu tidak tergantung kepada orang lain. Itu tadi yang disampaikan Pak Sofyan, mandiri kaitannya dengan siswa, bagaimana menghadapi setelah pasca mereka selesai. Kemudian mandiri sebagai guru, ya, kegiatan rutin MGMP diikuti, kemudian pelatihan seperti Bu Yayu pelatihan keberlanjutan itu juga atas inisiatif sendiri tanpa harus menunggu. Termasuk mengikuti kegiatan guru penggerak itu juga salah satu sifat mandiri yang dimiliki oleh guru, harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah reflektif, yaitu menjadi pribadi yang memulakan evaluasi terhadap pengalaman yang terjadi, melakukan ngasih perbaikan. Misalnya kita sebagai guru ketika melakukan pembelajaran atau praktek mengenai menggunakan metode pembelajaran yang mungkin pertama kali dilakukan. Setelah melakukan, misalnya dengan melakukan tindakan kelas, misalnya dengan melakukan treatment tertentu, ternyata siswa hasilnya belum optimal. Nah, dengan melakukan kegiatan seperti itu kita melakukan evaluasi reflektif, melibatkan rekan kita selaku guru, atau mungkin realnya ketika kita melakukan supervisi oleh kepala sekolah maupun wakil. Kemudian nilai guru yang ketika adalah kolaboratif, menjadi pribadi yang mau membangun kerjasama dengan seluruh pihak yang ada di lingkungan maupun di luar. Ini kemampuan sosial yang dimiliki guru itu sebuah besar. Rutinitas kita di pembelajaran, mungkin bagaimana menangani seorang siswa itu kita juga perlu berkolaborasi dengan guru PK, wali kelas, atau guru mapel yang lain. Itu kolaboratif. Kemudian inovatif adalah menjadi pribadi yang terbuka, mampu memunculkan gagasan atau ide yang baru yang tepat karena terkait situasi tertentu. Nah, posisi nilai guru penggerak yang keempat, inovatif, itu pernah kita rasakan bersama tanpa disadari ketika kita menghadapi pandemi yang tadinya tidak tahu bagaimana menggunakan HP untuk kepentingan pembelajaran, tapi ketika pandemi mau tidak mau pembelajaran daring, yang tidak tahu Classroom, kemudian tidak tahu aplikasi LMS, Learning Management System, mau tidak mau kita harus belajar. Kita mengadakan inovasi seperti itu. Atau mungkin pertanyaannya berikutnya, kalau di bahasa, kalau saya di bahasa Inggris itu inovasi yang kaitannya dengan gagasan ide baru sesuai dengan kondisi yang sekarang. Bagaimana anak praktek berbicara, praktek speaking, atau bagaimana mendeskripsikan sesuatu tempat, kemudian diupload di media sosial.
Kemudian pertanyaannya yang berikutnya, kira-kira inovasi apa yang pernah dilakukan Bapak Ibu guru? Monggo ada yang sedikit saja menyampaikan. Bu Yeni, Bu, inovasi pembelajar misalnya dalam pembelajaran matematika misalnya seperti apa? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tadi mandiri ya Pak ya, mandiri dulu. Kalau menurut saya mandiri itu berarti kalau sebagai seorang guru dia itu mampu untuk merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan tentunya berpihak kepada anak sesuai dengan era perkembangan sekarang ya Pak ya. Jadi itu juga berkolaborasi dengan kita sebagai merancang pembelajaran yang inovatif Pak. Kalau di matematika biasanya misalkan tentang permutasi atau kombinasi. Biasanya kalau yang pertama ketika kita merancang itu kita harus tahu arahnya nanti pas saat pembelajaran itu tujuannya apa gitu Pak. Jadi tujuannya jadi anak itu diarahkan sesuai dengan tujuan pas saat itu pembelajaran. Jadi anak itu tidak hanya tahu ini loh rumusnya ini. Jadi dari mana asal kenapa muncul rumus seperti itu kayak gitu. Kemudian nanti diarahkan dikaitkan dengan soal-soal atau di kehidupan nyatanya itu seperti apa dan apa sih manfaatnya belajar materi itu untuk kehidupan nyatanya itu seperti apa lewat soal-soal cerita yang nantinya akan berkaitan dengan materi tersebut. Seperti itu Pak. Ya, luar biasa sekali ya, karena memang Bu Yeni sudah sering berpraktek mengenai bagaimana berinovasi dalam pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah nilai yang paling penting adalah berpihak kepada murid. Menjadi pribadi yang selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan dan perkembangan murid sebagai acuan utama. Jadi ini poin yang tidak kalah pentingnya dari seorang nilai guru penggerak atau nilai kita semua sebagai guru. Kemudian berikutnya peran dari guru penggerak adalah menjadi memimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi nanti ke depan mungkin kita akan berdiskusi lebih jauh bagaimana kita merintis budaya positif yang ada di sekolah dengan prakarsa perubahan menggunakan analisa inquiry apresiatif dengan metode Bagja. Nanti suatu saat akan kita bicara tentang itu. Kemudian menjadi coach atau pelatih bagi guru yang lain. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Karena saya yakin potensi yang ada di sini bervariasi. Kemudian yang kelima adalah mengejar kepemimpinan murid. Nah, untuk membentuk itu perlu membentuk suasana sekolah yang ideal. Harusnya sekolah menjadi tempat yang ramah bagi siswa, tidak ada bullying, perundungan, jadi siswa merasa betah di sekolah. Kemudian sarana prasarana yang memadai. Kalau bicara sarana prasarana, sekolah dari tahun ke tahun selalu melakukan perubahan sarana prasarana. Terutama Bu Yeni tahu dari titik 0 km sampai sekarang sudah banyak perubahan. Kemudian yang ketiga adalah ruang kelas yang nyaman.
yang keempat ketersediaan guru yang kompeten. Perlahan sudah mulai dilakukan di SMK Tio, khususnya datangnya mekanik dari AHAS Jakarta Selatan Pak Jordan kita naturalisasi di SMK Tio dengan nilai kontrak tidak kalah dengan CR7 ya Bapak Ibu. Itu dalam rangka memenuhi guru yang kompeten di teknik bisnis sepeda motor. Ada Biayu dulu auditor di Bank Indonesia jika sudah bergabung. Ya, saya memberikan guru-guru yang cerdas, berkarakter, memiliki profil belajar Pancasila dan menjalankan kehidupannya. Saya percaya bahwa murid adalah makhluk Tuhan yang sudah dibekali dengan kekuatan, kontras, potensi yang unik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan yang berpihak pada murid dengan senantiasa memberi ruang seluas-luasnya bagi mereka dalam mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki serta sebagai role model dalam mentransfer karakter baik. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa pendidikan adalah gerbang untuk menggapai cita-cita sehingga mereka senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menggali segala potensi yang dimilikinya dengan selalu menjalankan profil belajar Pancasila. Saya dan guru-guru lain dari kesimpulan yang ada yang sudah kita bahas dan dengan paling tidak mungkin hampir sama. Saya dan guru lain di sekolah yakin dengan memiliki nilai dan peran guru penggerak akan dapat memudahkan kami dalam mewujudkan profil belajar Pancasila sekolah. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa dalam menjadi agen perubahan di ekosistem sekolah, kami harus selalu meningkatkan kompetensi, berinovasi, serta berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya visi sekolah yang kami harapkan. Visi saya sebagai pendidik, sebelum masuk ke sana kita akan berbicara tentang visi. Ingatkan bahwa Ibu pada masa kecil ketika kita pernah ditanya mengenai cita-cita, pertanyaan yang sering diajukan adalah mau jadi apa ketika sudah besar. Kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang kita inginkan kita geluti di masa depan. Padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Seperti itulah visi. Visi saya adalah menjadi guru yang mandiri, inovatif, kolaboratif, dan konsisten seperti yang ada di nilai guru penggerak. Kemudian terwujudnya generasi unggul yang cerdas, berkarakter sesuai profil belajar Pancasila. Yang ketiga, terwujudnya sekolah ramah anak dan berpihak kepada murid. Ini visi SMK Tio. Ada mobil pesanan itu ya. Terwujudnya bisa didik yang bertakwa, budi pekerti, luhur, berprestasi dan terampil. Karena ini belum ada kepala sekolahnya ya, mungkin ya sebagai usulan nanti di bulan Maret Bu Yayu sama Pak Septian untuk membuat visi masing-masing jurusan. Belum masuk lewat forum seperti ini lagi nanti. Pertanyaannya, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita kita yang ingin kita capai dari diri kita? Semoga sudah ya. Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Pertanyaan pemantik berikutnya, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Jika visi sudah berpihak kepada murid, lakukan identifikasinya dari visi yang sudah kita buat di papan itu. Di papan ada sebenarnya Pak. Program apa saja yang dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri dari segala sisinya. Nah ini inquiry inisiatif yang tadi saya sampaikan.
Ilmu yang asosiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dalam melakukan perubahan berbasis pada kekuatan mencapai sebuah perubahan positif. Garis merahnya gambar. Ya, saya kembali riwayat ke belakang dari visi yang panjenengan kita semua buat di pagi hari ini. Kalau dilihat di tampilan di depan atau di ruang guru, mau itu bisa dilepas apa enggak? Ini itu kamu ini apa? Visi yang foto dapat. Di-share aja bro. Share bro. Kita lihat visi yang sudah dibuat dengan visi yang pernah dibuat, karena visi harusnya dibuat itu setiap tahun sekali, diubah setiap saat disesuaikan dengan konteks zaman. Nah, itu visi yang kita buat dan visi yang panjenengan buat. Kalau saya bertanya, kira-kira sikap panjenengan semua dalam rangka mewujudkan visi. Misalnya pertanyaannya seperti ini: apakah Bapak Ibu guru sudah datang tepat waktu ketika mengajar? Belum. Yang lainnya, siswanya gimana? Sudah tepat waktu? Tepat waktu pulangnya atau tepat waktu istirahatnya ya? Tepat pulangnya ya? Cepat pulang. Nah, atau pertanyaan berikutnya, apakah Bapak Ibu guru sudah mengajar dengan sesuatu yang menyenangkan, membuat mereka nyaman, membuat mereka termotivasi? Sudah. Bu Yayu, monggo Bu Yayu, bagaimana menciptakan suasana yang menyenangkan di sekolah atau di kelas? Monggo. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, yang pertama saya tawarkan dulu sama siswanya. Kebetulan di sini siswa-siswa akuntansi, jadi otomatis menjadi siswa saya karena saya tidak pernah masuk PPSM. Ya Mas Sofian. Dan untuk misalkan kalau saya kan kebanyakan praktek gitu Pak. Kalau praktek itu jamnya saya itu dari jam setelah istirahat pertama sampai dengan jam terakhir. Kalaupun saya otomatis anak-anak kalau tidak menyenangkan akan bosan. Karena dari jam dari jam setelah istirahat pertama sampai pulang. Jadi yang pertama saya tawarkan dulu sama siswa, maunya bagaimana? Itu. Yang penting materi yang saya sampaikan sampai sama siswa paham, terus menyenangkan. Gitu.
gitu. Jadi apa? Kebanyakan saya itu kalau misalkan praktek, saya harus dijadikan kelompok dulu, gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, tadi beberapa inisiatif perubahan perilaku guna mewujudkan visi. Bapak Ibu, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa kolaborasi yang dapat dilakukan oleh siswa sekolah, orang tua siswa, dan pimpinan sekolah untuk mewujudkan sekolah? Kemudian DIA-nya ini, di bagian ini visi yang panjenengan buat. Nah, salah satu di antaranya ini akan menjadi usulan kita nanti ketika ada bapak kepala sekolah, yaitu visi sekolahnya mewujudkan sekolah yang inovatif, kreatif, bertakwa untuk menciptakan pendidikan yang berkarakter. Ada yang berbeda pendapat atau gimana? Oke. Ya, ada yang berbeda pendapat atau kita sepakati ini saja, karena secara prinsip hampir sama, atau menambahkan kalimat tadi yang belum masuk itu ke vokasinya. Kalau keberpihakan kepada siswa sudah, tinggal dikorelasikan dengan kita sebagai sekolah juruan. Ini masih agak umum, nambahin sedikit. Ada? Monggo. Pak Dwi. Nanti bonus ongkir. Bapak Ibu, jadi dalam kegiatan ini itu dimaksudkan apakah visi dari sekolah Bapak Ibu itu sudah diterima utuh, tidak ada perubahan, ataukah ada usulan perubahan dari Bapak Ibu? Misalnya ya, kalimat awal dari visi di sekolah Bapak Ibu itu menjadi SMK yang berbasis Islami untuk menghasilkan tamatan yang profesional, mandiri, dan kompetitif serta berakhlakul karimah. Nah, itu adalah visi sekolah Bapak Ibu. Nah, manakala Bapak Ibu ingin mengusulkan adanya perubahan, misalnya Bapak Ibu menghendaki menjadinya diganti dengan terwujudnya atau mewujudkan, sehingga menjadi mewujudkan SMK yang mewujudkan SMK yang berbasis Islami untuk menghasilkan tamatan yang profesional, mandiri, dan kompetitif serta berakhlakul karimah. Nah, kalau juga mau ditambahkan lagi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini manakala ditambahkan untuk kita merujuk adanya kurikulum merdeka. Nah, itu. Nah, kalau itu Bapak Ibu menyepakati, maka selanjutnya adalah
itu diajukan pada Pak Kepala Sekolah dengan Bapak Ibu berargumen terkait dengan kurikulum merdeka itu yang diberlakukan, sehingga ada sasaran bahwa lulusan siswa anak-anak didik kita itu harus memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, isi dari profil pelajar Pancasila lebih lanjut kan Bapak Ibu sudah simak di TNN apa saja itu ya, banyak sekali itu. Nah, kemudian sedikit tadi lebih atau itu meluruskan pada dari Pak Arif, visi itu jangka panjang. Jadi harapan jangka panjang adalah visi, sedangkan harapan jangka pendek yang bisa diganti mungkin tiap tahun itu adalah misi. Jadi dari visi kemudian diturunkan ke misi. Nah, visi itu harapan jangka panjang sehingga dapat pula ditinjau, misalnya seperti tadi visi dari sekolah membantukan menjadi dan seterusnya tadi. Nah, bila pada kesempatan ini ditinjau dengan Bapak Ibu mengusulkan diganti dengan kalimat mewujudkan dan seterusnya tadi, mungkin di akhirnya ditambahi di samping berakhlak mulia serta berakhlak dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, itu nanti dimasukkan kepada Pak Kepala Sekolah, sehingga Kepala Sekolah oh ya ini bagus, berarti Bapak itu telah berkontribusi mengadakan prakasa perubahan terhadap visi sekolah yang berpihak pada murid. Nah, karena harapannya adalah murid itu dengan karakter profil pelajar Pancasila, mereka ya akan mendapatkan pembelajaran sekolah yang lebih berkarakter, lebih bermakna. Nah, kemudian karena tadi itu dari Visida, berikutnya silakan Pak Lim tadi karakter yang kendaki atau sikap yang dikehendaki itu mestinya dibuat kesepakatan sekolah. Jadi misalnya supaya bapak dan ibu gurunya itu bisa melaksanakan tugas tepat waktu. Itu mungkin di paginya ada apel, tapi ya mungkin tidak setiap hari. Jadi apel mungkin 1 minggu 1 kali apa ada benar. Apel dari bapak ibu gurunya. Kira-kira 1 minggu 1 kali ada benar. Sebulan. Nah, kalau sebulan mungkin kan berapa? Artinya kalau ada apel 1 bulan, 1 minggu 1 kali, itu bisa diisi dengan mungkin ya Bapak Ibu setelah bergantian kan memberikan tausiah kaitannya dengan pengujian visi tadi, kan menghendaki sekolah ini memiliki landasan Islami. Nah, harus dicontohkan dari Bapak Ibu gurunya dengan tadi apel pagi mungkin 1 minggu sekali, tinggal kesepakatan sekolahnya itu pada hari apa. Artinya ya tentunya yang berangkat pada hari itu datang ke sekolah kalau masuk jam 7, sebelum jam 7 itu sudah datang ke sekolah. Lalu kalau di jadwal mungkin belum diatur, bisa aja diatur mungkin 10 menit atau ya 15 menit untuk apel ya, karena apel 18 sampai 10 menit atau sebelum jam 7, sehingga nanti begitu jam 7 ini Bapak Ibu gurunya karena sudah mengikuti apel maka dapat melaksanakan pembelajaran tepat waktu. Nah itu. Nah demikian pula dari murid-muridnya, anak-anaknya. Nah kalau anak-anaknya itu gurunya tepat waktu, lalu ada apel ya. Nah anak-anaknya nanti akan meniru Bapak Ibu gurunya. Oh Bapak Ibu guru ini tepat waktu ini ya, tidak sering terlambat masuk kelas gitu. Maka si anak-anak ini akan mencontoh Bapak Ibu guru, juga menyesuaikan supaya dia tidak terlambat.
Nah, meskipun juga Bapak Ibu kita harus memahami manakala ada sifat lambat itu ada alasan. Jadi setiap perilaku perbuatan manusia itu punya alasan, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar, tapi ya dalam kesempatan ini ya belum bisa kami sampaikan untuk nanti hal di lain waktu. Nah, kebutuhan dasar ya mungkin anak-anak itu di rumah diminta membantu orang tuanya sehingga dia mau berangkat akhirnya telah datang. Maka langkah yang bijak adalah kalau anak terlambat lalu tidak di adjustment, oh kamu melanggar aturan sekolah, ya berangkatnya terlambat. Tapi didekati dengan hati, ya, yaitu dengan restitusi, yaitu ya mungkin bapak guru dan juga yang lain bisa juga ya mengalami kesalahan yang sama, ya, terlambat dalam bekerja dan sebagainya. Tapi ada alasannya apa? Ya. Nah, kalau alasannya itu bisa diterima, berikutnya kan diberikan penguatan. Nah, bisakah pada lain waktu mungkin kalau diminta bekerja atau membantu orang tuanya, maka menyampaikan kepada orang tuanya agar supaya tidak terlalu banyak menyita waktu sehingga nanti ke sekolahnya tidak terlambat. Nah, itu diantaranya. Ya. Jadi yang membantu orang tua siswa, membantu orang tua itu juga ya bagian dari itu berbakti pada orang tua, tapi juga orang tua disadarkan agar supaya tidak mengurangi hak anak untuk bersekolah sehingga nanti bisa tepat waktu. Nah, itu. Kemudian yang lain juga anak bisa pulang sesuai dengan jamnya, tidak bolos dan sebagainya. Itu adalah sikap-sikap yang diharapkan mewujudkan visi sekolah. Itu berikutnya prakarsa perubahan tadi monggo difinalkan, yaitu apakah nanti Bapak Ibu membuat kesepakatan sekolah kepada sekolahnya apa yang kira-kira itu mungkin diantaranya tadi ya apel, lalu mengaktifkan komunitas praktisi ya supaya Bapak Ibu saling berbagi pengalaman ya, memecahkan permasalahan mungkin yang dihadapi. Oh, saya di kelas menghadapi permasalahan seperti ini, bagaimana Bapak Ibu dalam mengatasinya? Itu berbagi ya, berbagi. Ya, juga berbagi mungkin saya mendapatkan informasi semua ini dan berguna untuk pembelajaran. Nah, itu di sharing dalam komunitas. Jika nanti dalam komunitas itu apakah mungkin 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 2 bulan sekali, bisa secara rutin atau bisa secara daring. Itu apa itu memberikan komunitas praktisi. Nah, monggo Pak Arif dilanjut sehingga nanti kesimpulan kalau sudah disimpulkan nanti baru saya tutup. Iya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, kita melanjutkan diskusinya. Sepintas agak saya percepat. Ini ada query apresiatif, yaitu bagaimana kita melakukan perubahan dengan berpegang atau dasar pada kekuatan. Jadi potensi yang ada di masing-masing kita dijadikan modal untuk melakukan perubahan. Nah, model query apresiatif ini yang digunakan di Indonesia, khususnya di kurikulum merdeka, adalah Bagja, bukan Bagja Trans ya, bukan bis. Berikutnya, makna Bagja diurutkan menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah membuat pertanyaan, teruskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait dengan perubahan yang diinginkan. Kemudian A, ambil pelajaran, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah sampai sekolah. Kemudian G, gali mimpi, menyusun narasi
tentang kondisi ideal yang diimpikan dari harga sekolah. C. Jabarkan rencana, rumuskan rencana tindakan tentang hal yang penting dan perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. A. Yang terakhir adalah atur eksekusi atau memutuskan langkah-langkah yang diambil, siapa yang terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi yang secara berlaku. Ini usulan saja beberapa misi ya, turunan dari visi mengoptimalkan kegiatan keagamaan didik agar menjadi generasi bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian prakarsa perubahannya adalah mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Ini salah satu contoh bagaimana menerapkan inquiry apresiatif dengan model Bagja tadi. Yang pertama adalah membuat pertanyaan bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. Hal yang dilakukan atau tindakannya menggunakan media pembelajaran yang menarik, menggunakan metode yang bervariatif seperti yang tadi dilakukan oleh Bu Yeni dan Bu Yayi ya. Kemudian ambil pelajaran, bagaimana cara memotivasi untuk mengikuti pelajaran. Tindakannya adalah melakukan ice breaking untuk membangkitkan semangat siswa. Misalnya ice breaking yang dilakukan ketika pelajaran matematika, menghitung jumlah bis yang lewat desa Kadio misalnya, atau menghitung misalnya apa misalnya Bu Yeni? Bernyanyi kalau dimaksud senam otak atau gerakan tangan ya, itu juga penting. Itu salah satu tindakan di bagian ambil pelajaran. Berikutnya adalah menggali mimpi. Apa yang terjadi di masa depan jika kita bisa mewujudkan pembelajaran yang akan berpihak pada anak? Tindakannya jika kita bisa mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak, maka semangat dan antusiasme dalam belajar akan meningkat. Kemudian gali mimpinya, tindakannya dalam menciptakan sunnah belajar yang menyenangkan, menjabarkannya apa rencana yang dilakukan untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan beriak pada anak. Tindakannya dalam melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang dilakukan selama ini untuk mencari tahu apa yang perlu diperbaiki ataupun ditingkatkan. Yang terakhir adalah mengatur eksekusi atau menyampaikan. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat, usaha pembelajaran yang menyenangkan dan berdana. Tindakannya, guru sebagai yang merencanakan perubahan dalam pembelajaran, siswa sebagai sasaran perubahan. Itu prakarsa perubahan secara pribadi. Kemudian bagaimana untuk menyusun visi sekolah yang tadi sudah kita sepakati, yaitu mewujudkan SMK yang berbasis Islami. Nanti bisa kita turunkan dengan prakarsa inquiry apresiatif model Bagja yang seperti tadi saya contohkan. Mungkin itu penyampaian materi visi dan prakarsa perubahan. Untuk selanjutnya monggo. Baik, terima kasih. Aplaus untuk Pak Arif. Ya, terima kasih. Nanti saya minta Bapak Ibu menyampaikan refleksi, yaitu apa yang Bapak Ibu alami dapatkan pada kegiatan dengan mengikuti diskusi visi dan perubahan ini. Yang bisa nanti dari Bapak Ibu guru perwakilan putra 1, putri 1, lalu dari anak 1. Jadi disampaikan refleksi terkait apa yang telah Bapak Ibu dapatkan, pelajaran apa dari mengikuti kegiatan ini. Kemudian mungkin juga harapan untuk melakukan bisa juga disampaikan.
Nah, berikutnya ini Pak Arif ini bisa apa itu menuliskan di sini tadi visi yang disuruhkan apa, kemudian kesepakatannya. Nah, kesepakatannya untuk mewujudkan visi itu apa? Ya, apa tadi yang diusulkan terkait dengan apa itu membuat kesepakatan sekolah tadi, ya Bapak Ibu sependapat untuk membuat kesepakatan sekolah sudah ada atau belum? Kalau kesepakatan kelas ada, sudah. Nah itu jadi membuat kesepakatan kelas, kemudian membuat kesepakatan sekolah. Sedangkan sekolah ada belum? Jadi modelnya dalam Merdeka Belajar itu kalau peraturan dipandang sebagai sesuatu yang nanti ada sanksinya, dan ini kurang kata mendidik. Tetapi kalau kesepakatan itu adalah apa yang diambil secara bersama-sama, menjadi kemauan bersama dan apa itu keinginan bersama yang nanti diharapkan bisa berjalan dan dapat dilakukan. Nah, tentunya kesepakatan sekolah ini di dalam rangka mewujudkan visi sekolah. Ya, jadi jangan hanya visi sekolah itu tertulis rapi begitu, tetapi mewujudkannya atau terwujudnya itu masih jauh. Jadi diharapkan semua aktivitas di sekolah termasuk warga sekolah itu adalah support di dalam rangka mewujudkan visi sekolah. Nah, itu. Ya. Jadi termasuk ya mungkin ya paksa perubahannya ya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional. Nah, walaupun ini belum ya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, sehingga Pak, di dalam pembelajaran ini dijauhkan cara dulu itu gak nyambi anak ya. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas yang saya berikan? Ya, jangan menjudgment kalau memarah-marahi bersama, sehingga nanti anak jadi ciut, akhirnya kurang bisa berkembang pikirannya ya. Akhirnya takut, mau bertanya juga takut ya, akhirnya kurang berkembang. Tapi dekatilah ya dengan hati, dekatilah hati. Jadi mendidik dengan hati itu perlu, dan itulah yang dipesankan dalam filosofi KHD. Jadi mendidiklah dengan hati, dekati anak ya, di dalam mendidik itu sebagai pelayan, bukan artinya yang suruh ya, tapi kita sebagai pendidik melayani anak didik untuk tumbuh kembangnya agar kodrat mereka, baik kodrat alam, kodrat zamannya, potensi yang dimilikinya berkembang ya, dapat berkembang. Ya pada anak didik itu sendiri nanti motivasi internalnya yang harus lebih kuat. Ya kalau belajar itu motivasi internal anak karena kebutuhan mereka untuk belajar, maka itu akan membuat hasil belajarnya mereka menjadi lebih baik. Tapi kalau terpaksa, bahwa saya sekolah kan ya dipaksa orang tua untuk sekolah, ini berarti anak kurang menyadari, belum menyadari kenapa sih harus ke sekolah, bersekolah. Akhirnya kalau kurang menyadari itu, ya mungkin di sekolah terlambat atau mungkin kurang tertib mengikuti pelajaran, bolos dan seterusnya. Tapi kalau anak itu menyadari kebutuhan akan belajar, dia akan berusaha datang tepat waktu, belajar dengan tertib, optimal, ya akhirnya mendapatkan banyak ketahuan, keterampilan, dan juga membina sikap-sikap mereka yang itu nanti berfaedah bagi kehidupan mereka. Ya, karena harus kita sadari ya, ya si anak sendiri itulah yang ke depan yang mereka
tidak bisa dipaksa jadi merah atau jadi putih, hijau, biru, kuning, hitam dan sebagainya. Kita tidak bisa memaksakan itu. Mereka memiliki potensi. Nah, kita kembangkan, kita tumbuh kembangkan. Ya, jadi jangan mengharapkan nanti Bapak Ibu mungkin ya sebagai guru matematika, nanti anak ini besok harus jadi matematikawan atau teknik ya. Anak ini besok harus bisa jadi montir atau bisa jadi apa itu ya teknik itu. Nah, tapi itu nanti akan mengalir. Dan kita pahami apa sih bakat daripada anak itu, potensi dari anak itu. Nah, kalau kita memahami itu, kemudian anak juga menyadari apa potensinya, lalu ketemu dengan bapak gurunya bisa dikembangkan, maka itu akan menjadi kebahagiaan bagi anak ya ke depannya. Nah, akhirnya mereka akan bersemangat untuk belajar, ya, sungguh-sungguh untuk belajar guna masa depannya. Ya, karena nanti yang menikmati ya mereka masa depan mereka mau membangun semuanya. Untuk itu sebelum saya akhiri, saya sampaikan sedikit SPG ya, pahit tak terasa, ya. Sakit tak terlupakan, penuhi syukur dalam kehidupan, syukur, sabar dan ikhlas, kunci kebahagiaan kau dapatkan. Di pemalang ada kerugian, di belik ada nenas madu. Bila tidak dimulai perubahan dari sekarang, kapan lagi kita mau maju? Ya. Di Papua ada burung cendrawasih. Sampai berjuang dan terima kasih. Bapak Ibu, kegiatan diskusi hari ini sudah selesai dan saya sampaikan terima kasih ya, karena Bapak Ibu juga berinteraksi, semangat ya, dan mendapatkan. Tapi tadi apa itu yang saya harapkan refleksi masih belum ini sebelum saya tutup dengan sama, tolong ya sedikit monggo. Monggo sedikit ya. Refleksi ya, yang dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini pengalaman yang didapat untuk implementasi kegiatan pembuatan visi misi itu sangat berarti untuk saya sendiri dan mungkin khususnya untuk teman-teman. Kami jadi tahu bahwa untuk pembuatan visi misi di sini bahwa visi misi itu adalah kegiatan yang mana merupakan inti dari untuk tujuan sekolah itu maunya seperti apa. Kemudian dari kegiatan ini diharapkan kami dari SMK Tio menjadi lebih baik lagi dan untuk perencanaannya ke depan semoga lebih baik lagi. Terima kasih. Berikutnya yang putra, mewakili putri yang putra, monggo Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saja karena saya tadi sudah full mengikuti. Semoga yang dipaparkan oleh calon guru penggerak kita yaitu Pak Arif bisa kita implementasikan bersama, baik untuk kemajuan sekolah juga buat kemajuan kita sebagai pendidik juga. Dan untuk para teman-teman peserta didik semoga bisa mengambil pelajaran juga dari apa yang sudah disampaikan oleh calon guru penggerak Pak Arif dan juga Pak Kahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo dari anak ya, sampaikan. Ya, terima kasih. Apa sih yang dipelajari, pengalaman yang dipelajari pada hari ini? Ya. Hal apa? Ya disampaikan ya. Mengalir ya. Sampaikan. Ya. Yang nanti yang berkomunikasi ya,
Itu sebagai keterampilan ini dalam berkomunikasi. Coba kalian sampaikan aja apa yang didapat beroleh. Gak usah melulu, gak usah ya. Mulai dari diri sendiri. Latihan bicara menyampaikan. Yang hari ini saya peroleh dari apa pengalamannya, sampaikan ya. Tidak dihukum kok, cuma dihukum. Ya silakan sampaikan. Ini latihan kalian perlu berkomunikasi ya. Ya, keterampilan ini keterampilan atau belajar itu termasuk berkomunikasi. Silakan, silakan. Ya, silakan. Ya, bicara. Apapun ditunjuk. Siapa? Ya, Pak. Silakan, nggak usah ngomong dulu. Ini kesempatan untuk mengembangkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 11 akuntansi ingin mengucapkan terima kasih karena atas pengalaman yang sudah saya dapat hari ini. Pengalaman dari itu saya menjadi tahu visi misi sekolah, visi misi SMK Mio, dan saya menjadi lebih tahu tentang pengetahuan sekolah. Ya, oke. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu guru karena selalu mengajarkan murid-muridnya dengan sabar. Ya, gimana? Ada nambah lagi atau dari temannya ada nambah? Ya. Ya, mengikuti kegiatan ini itu kira-kira terpaksa mengikuti atau senang ya karena sudah ada kesempatan yang berharga bermakna. Siapa yang sudah? Sudah ya, terima kasih. Silakan diberikan aplaus. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan refleksi dan memang ya permasalahan kita adalah bagaimana membuat anak-anak kita itu mau berkomunikasi ya. Jadi menyampaikan ide, gagasan, dampak sehingga nanti bapak ibu gurunya itu juga bisa berkembang ya. Jangan sampai nanti anak-anak itu malu bertanya, terus sungkan bertanya, itu akan menghambat itu. Jadi kemana kalau ada hal-hal yang kalian ingin ketahui lebih lanjut atau kurang pahami, itu jangan malu-malu, jangan takut, ya sampaikan, komunikasikan kepada bapak ibu gurunya. Ya, kalau tidak kamu lakukan, maka nanti ya menumpuk permasalahan yang mestinya kalian pahami, tapi pada akhirnya kan kalian tidak paham terhadap mungkin apa yang dilatihkan atau diajarkan bapak ibu guru. Jadi mulai dari sekarang ini anak yang mengikuti hendaknya menjadi pelopor dari teman-temannya ya di kelasnya. Ini aktif ya, aktif berinteraksi dengan bapak ibu gurunya, kemudian ya berkomunikasi itu, bertanya, mungkin juga menyampaikan ide gagasan gitu ya. Jangan nanti membuat bapak ibu gurunya akhirnya jadi agak pusing, gimana ini anak-anak kok ada yang mau bertanya dan seterusnya ya. Karena keterampilan bertanya itu keterampilan berkomunikasi, itu keterampilan abad 21 diperlukan. Manakala anak-anak tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka nanti bagaimana nanti kalau anak-anak itu mungkin setelah lulus untuk melamar pekerjaan atau apa kan jadi banyak kesulitan itu. Nah itu supaya anak-anak pahami ya. Jadi belajar untuk berkomunikasi dengan orang lain, menyampaikan gagasan, pendapat,
ya bertanya pada bapak ibunya agar supaya itu membantu kalian ke depan, ya, kehidupan kalian ke depan. Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian. Tadi kegiatan kita juga ada presentasi, sudah ada refleksi, dan sudah ada kesimpulan. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas luang waktu dan perhatian Bapak Ibu. Mengakhiri ini yang terakhir tadi saya ulang, di Papua ada burung cendrawasih. Sampai berjuang dan cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pengajar praktek, Bapak Ibu guru, siswa-siswi. Saya akhiri, sebelum diakhiri, barangkali mau ngopi, jajan seadanya Bapak Ibu. Subuhannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.